Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam acara Renungan Pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pekabaran pada pagi ini berjudul Lain Jiwa. Mungkin ada pertanyaan, apa artinya lain jiwa ini? Apa persamaannya dengan kelainan jiwa, perbedaannya dengan kelainan jiwa? Untuk itu, kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur terima kasih oleh karena berkat perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Hingga pada pagi ini kami akan memulihkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat rohani boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mohon ampun kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara kelainan jiwa dan lain jiwa. Kalau kelainan jiwa adalah apa yang diidap oleh orang-orang dalam gangguan jiwa, ODGJ istilahnya, orang-orang dengan gangguan jiwa. Namun berbeda dengan orang lain jiwa. Orang lain jiwa artinya bahwa jiwa seseorang, jiwa orang itu berbeda dengan jiwa orang lain. Ada penampilan yang berbeda. Ada penampilan karakter yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain. Inilah artinya lain jiwa. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Di sana Tuhan melalui hambanya Musa memberitahukan, menulis atau memberitahukan kepada kita tentang Kaleb ini. Kita baca, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Saya ulangi, karena lain jiwa yang ada padanya, dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Siapa Kaleb bin Yefune ini? Kaleb dan bin Yefune ini adalah duet. Salah satu duet yaitu dengan siapa? Dengan Joshua bin Nun. Kita tahu dalam Bilangan pasal ke-13, Bilangan pasal 13 di sana ceritakan tentang 12 pengintai. 10 pengintai satu kelompok dan 2 pengintai satu kelompok. Dan 2 kelompok ini yaitu 2 yang beranggotakan 2 ini yaitu Kaleb bin Nun, Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun adalah kelompok yang lain. Dan tentunya ada perbedaan pendapat, persepsi terhadap apa yang mereka intai di negeri Kanaan ini. Mereka 10 orang ini bersikap pesimis, melihat bagaimana kehidupan ataupun juga karakter dari orang-orang, karakter raksasa dari orang-orang di Kanaan. Namun
Kita melihat oleh karena Kaleb dan Yosua ini lain jiwa dibandingkan dengan mereka. Inilah jawaban dari Kaleb bin Yefune ini. Kita baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 dan 31. Ayat 30 dulu dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki tempat negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan aku berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perbedaan antara kelompok 10 orang dengan kelompok 2 orang. Namun oleh karena imannya Kaleb bin Yefune ini pun memberikan kepada mereka sikap optimis karena penyertaan Tuhan dalam perjalanan pengintaiannya itu. Kemudian dalam ayat 14, ketika bangsa Israel memberontak, apa jawaban dari Kaleb dan juga Yosua ini? Kita baca mulai ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Luar biasa saudara-saudara. Ini apa yang diungkapkan oleh siapa? Kaleb bin Yefune. Ini ada sikap optimis, sikap penyerahan diri kepada kuasa Tuhan. Mereka percaya penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Kaleb ini adalah apa? Orang yang lain jiwa. Dan Tuhan memberikan tanah Kanaan, yaitu di daerah Hebron. Ya, jatahnya Kaleb ini adalah Hebron. Dan dia di ayat selanjutnya dikatakan pada waktu umur 85 tahun, dia bisa mengalahkan orang-orang Hebron. Itu karena apa? Kuat kuasa dari Tuhan. Karena lain jiwa yang dia punyai untuk dia terapkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran, contoh seseorang yang lain jiwa. Dan kenyataannya bahwa hanya Kaleb dan Yosua inilah orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa memasuki tanah Kanaan. Lainnya meninggal, mati, terkapar di padang gurun. Mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, karena mereka punya lain jiwa.
bagi mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengadakan perjalanan ke tanah Kanaan surgawi. Apakah kita sama mempunyai roh seperti halnya Kaleb dan Joshua? Mempunyai lain jiwa dibandingkan dengan orang pengintai-pengintai yang lain yang 10 orang ini? Kita sebagai umat-umat Tuhan harus tampil beda. Tidak sama jiwa kita dengan orang lain. Tidak sama jiwa kita dengan penyembah-penyembah yang lain. Namun kita pada saat ini, kita harus mempunyai yaitu lain jiwa. Sehingga ketika kita mempunyai lain jiwa, berbeda dengan orang lain, kita tetap di jalan Tuhan, kita tetap di dalam koridor hukum-hukum Tuhan. Walaupun mereka ini memberontak, kita tidak memberontak. Walaupun mereka ini mencobai Tuhan, kita tidak mencobai Tuhan sebagaimana dilakukan oleh Kaleb dan Joshua. Marilah, dalam kehidupan kita masing-masing, kita melangkahkan kaki kita untuk memasuki tanah surgawi, tanah Kanaan. Biarlah kita mempunyai roh sama seperti apa yang dipunyai oleh Joshua, oleh Kaleb ini, yaitu lain jiwa. Bukan orang yang kelainan jiwa, bukan. Namun orang yang lain jiwa, sehingga Tuhan tetapkan kita untuk memasuki tanah Kanaan. Sebagaimana Tuhan sudah tetapkan Kaleb dan Joshua untuk memasuki tanah Kanaan, demikian juga kita. Tuhan tetapkan kita memasuki tanah Kanaan surgawi hanya karena kita lain jiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kehidupan kita berlain jiwa, bukan berkelainan jiwa. Agar kita boleh mendapatkan suatu kehidupan kekal ketika kita memasuki tanah Kanaan surgawi. Tuhan memberkati. Amin.